Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Calon ASN. Masih bersama saya Priyanto, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 3, Angkatan 10, Golongan 3, Kemendikbudristek. Nah, pada podcast kali ini, kita masih akan berbincang dengan Bapak Asri Irawan, SSI MSI. Beliau adalah koordinator program studi statistika di Universitas Sulawesi Barat, sekaligus role model saya dalam nilai dasar harmonis. Apa kabar Pak Asri? Alhamdulillah, kabar baik Pak Aprianto. Alhamdulillah juga saya diundang lagi di podcast Bapak. Iya Pak, sama-sama Pak. Jadi ya saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaannya kembali hadir di ruang ini Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan sekarang terkait dengan nilai dasar harmonis Pak. Jadi saya merasa bahwa Bapak ini role model yang cocok untuk nilai dasar harmonis. Mungkin saya masuk pertanyaan yang pertama Pak. Menurut Bapak ini harmonis dalam lingkup kerja ASN, khususnya dosen, itu bentuknya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Riyad. Jadi bentuk harmonisasi dari ASN khususnya kami selaku dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sulawesi Barat itu bisa diterapkan atau bisa dilihat di dua kegiatan yang secara umum. Itu bisa dilihat dari kegiatan akademik dosen maupun bisa dilihat dari kegiatan non-akademik dosen. Jadi dalam rangka kegiatan akademik dosen itu misalnya dalam pengajaran Pak. Jadi dalam hal pengajaran ini kami di program studi atau lingkup kerja kami itu membentuk sistem team teaching dalam pengajaran. Jadi masing-masing mata kuliah yang ada di fakultas atau program studi kami itu minimal pengajarnya ada 2. Jadi ini tentunya supaya adanya harmonisasi di antara dosen dalam mengajar. Jadi tujuannya apa? Jadi mahasiswa itu perlu selain dari mengupgrade kemampuan dari dua dosen ini, misalnya kalau tim teachingnya 2, juga bisa dilihat pengalaman-pengalaman dari dosen tersebut. Dan juga mereka juga tidak jenuh. Ya, jadi ini salah satu inovasi belajar dengan pembentukan sistem tim teaching, Pak. Oh iya. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang seperti yang saya sebutkan, akademik maupun non-akademik, itu terjadi harmonisasi di antara dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Oke. Luar biasa ya Pak ya inovasinya. Jadi terkait nilai dasar harmonis ini kan sebelumnya kita sudah pada podcast sebelumnya maksud saya kita sudah membahas tentang nilai dasar kompeten. Nah menurut Bapak antara nilai dasar kompeten dan nilai dasar harmonis ini apakah ada korelasi di antara keduanya Pak? Atau mungkin sederhananya apakah kompeten mempengaruhi harmonisasi ataukah harmonis ini bisa melahirkan kompetensi baru ataukah seperti apa? Mohon jawabannya Pak. Ya saya kira ini Pak, saya kira hubungan antara harmonis dengan kompeten itu berbanding timbal balik Pak ya. Jadi kompetensi itu atau kompetensi seorang dosen itu juga sangat mempengaruhi harmonisasi dari dosen. Jadi kalau saya contohkan Pak, misalnya kalau tim teaching, jadi yang dipartnerkan atau yang di tim teachingkan itu dosen, ya sesuai dengan kompetensinya. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan kompetensinya atau tidak kompetennya berbeda, maka sulit terjadi adanya harmonisasi di antara keduanya. Ya. Kemudian begitupun juga kalau misalnya kompetensi itu juga sangat mempengaruhi harmonisasi, ya. Harmonisasi juga mempengaruhi kompetensi, Pak. Ya, saya kira itu, Pak. Memang berkorelasi sekali, Pak ya. Ya, sangat berkorelasi, Pak, itu ini. Iya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ini, Pak. Kita kan sama-sama tahu bahwa penerimaan CPNS itu kadang menerima orang dari daerah yang berbeda. Maksud saya, kampus kita ini kan letaknya di Majene, tapi kebanyakan dosennya itu bukan orang asli Majene. Nah, menurut Bapak, apakah ada potensi disharmonisasi melihat adanya perbedaan asal daerah dari setiap dosen, Pak? Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Riyad. Jadi sebetulnya disharmonisasi itu memang tidak bisa dipungkiri akan terjadi disharmonisasi, apalagi kalau CPNS baru. Akan tetapi selaku pimpinan, saya selaku ketua program studi maupun pimpinan di pihak fakultas itu senantiasa memberikan program-program kerja atau program yang membuat
kita itu tidak di lingkup kerja itu semakin nyaman dan lebih produktif. Misalnya Pak, kalau saya contohkan dalam bentuk kepanitiaan. Kepanitiaan itu nanti akan melibatkan beberapa CPNS baru. Gunanya untuk itu tadi sinkronkan antara mungkin CPNS dengan yang PNS yang sudah lama. Ya. Banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non-akademik yang melibatkan CPNS baru sehingga disharmonisasi ini bisa diminimalisir, Pak. Siap, Pak. Jadi memang sebenarnya potensi disharmonisasi ini tetap ada, tetapi sebagai orang yang memegang kebijakan gitu, kita sebagai ASN itu harus bisa meminimalisir hal seperti ini. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dan salah-salah pertanyaan. Sukses selalu untuk Bapak. Semoga dimudahkan segala urusannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.